Halo guys, welcome back to my channel. Pada kali ini gue akan ngebahas kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan dari mobil Hyundai Palisade Signature 4x2 yang tipe yang tengahnya. Oke, kita langsung aja. Buat kalian yang belum pernah subscribe dulu guys. Yang belum pernah lihat video Hyundai ini first impressionnya seperti apa, cek dulu video gue yang sebelum-sebelumnya. Pada kali ini gue akan ngebahas fitur-fiturnya aja. Jadi yang pertama, fitur-fitur kelebihannya adalah yang pertama, desainnya guys. Ini adalah desain SUV Amerika, jadi gagah banget stance-nya. Ini dibanding Alphard sih lebih gagah, ini ya lebih maco ya. Itu keunggulan yang pertama, stance-nya Hyundai, desainnya Hyundai oke banget. Lalu keunggulannya yang kedua adalah kebanyakan di interior sih guys. Buat yang kalian tahu, Hyundai itu kan mobil keluarga ya, Palisade ya. Bisa kalian lihat ini tuh 7 seater. Ada panoramic roofnya, lebar di belakang. Lalu di depan juga ini masih manual sih bukanya sunroofnya. Oke, jadi kelebihan yang kedua adalah di sini tuh guys ada fitur child lock guys di bagian supir. Jadi buat kalian yang bawa anak-anak nggak usah khawatir bolak-balik ke belakang, pintunya colokan child locknya nyalain atau matiin. Di sini udah ada tombolnya guys, gak usah repot buat kalian yang bawa anak kecil takut keluar, tinggal nyalain aja ininya, aman. Dibuka-buka handle-nya pun gak akan kebuka. Itu keunggulan yang nomor 2. Lalu keunggulan yang nomor 3 adalah ini sensornya lumayan lengkap guys. Ada blind spot monitoring, di belakang ada rear cross traffic alert. Jadi kalau kalian mundur tuh ada mobil di belakang berlawanan, dia akan bunyi, bahkan sampai ngerem sendiri saking sensitifnya. Misalnya kalian lagi mundur tiba-tiba ada motor kenceng, mobilnya akan ngerem sendiri sampai nggak kena nabrak. Itu adalah keunggulan yang ketiganya. Lalu keunggulan yang keempat tuh apa? Di sini guys. Keunggulan yang keempat adalah di bangku belakang ada tempat minumnya banyak guys. Kalian yang bawa keluarga nggak usah khawatir, habis pergian jauh keluar kota bawa minuman dingin nggak usah bingung taruh di mana. Di sini ada 2 guys, kiri dan kanan ada 2, di depan pun di sini ada 2, di bawah pun door pocketnya juga ada. Jadi tempat minumannya banyak. Di belakang pun kasih 2 guys, tuh tempat minumnya. Jadi enak banget buat kalian bawa keluarga banyak, bawa minuman, bawa barang banyak, aman. Nah, lalu keunggulan yang ke-5 adalah banyak colokan guys. Sini colokan. Ini 12 volt. Ini USB ya. Di depan juga ada colokan USB, ada wireless charging. Di laci sini juga ada colokan lagi guys. Colokannya ini apa ya? Oh, USB lagi. Lalu di belakang sini ada colokan lagi. Ada colokan lagi, jadi tiap-tiap penumpang gak usah khawatir baterainya habis. Banyak colokan, silakan ngecas di mobil ini. Banyak colokannya, itu yang ke-5. Lalu keunggulan yang ke-6 guys, kita pindah ke belakang. Gua akan bawa dulu kuncinya. Kalau kalian bawa barang banyak guys, contoh ya, ini gue matiin dulu mesinnya ya. Tombolnya ini, AC gue matiin dulu, P udah, rem tangan udah, gue matiin dulu ya. Misal nih kalian lagi parkir, nah kuncinya kalian pegang nih ya, gue kantongin nih. Kalian misalnya bawa barang banyak habis belanja nih, tinggal kantongin aja kuncinya, kalian deketin bagasinya. Di sini suka bunyi, bentar baru kali ya. Misal kalian bawa barang banyak, kuncinya dikantongin, datang nih bawa barang, set tuh, tinggal berdiri diam, otomatis buka sendiri. Gitu fungsinya. Itu yang gue lupa ke bahan 6 tadi ya. Jadi otomatis pintunya ngebuka, kalian nggak usah repot taruh bawaannya, tinggal tunggu aja di belakang. Itu keunggulan yang ke-6. Yang ke-7 keunggulannya adalah ini guys, bangkunya kalau kalian lipat nih, sorry gue dorong dulu. Nah, lega banget ini kiri sama kanan kalau kalian buka ya. Waduh, lega banget. Bisa koper yang big size, ini 5 biji nih.
Kalau kalian bawa bepergian berempat, ini enak banget, bawaan bisa banyak, bawa anak-anaknya, barang bawaan anak-anak bisa masuk banyak. Ini kayak paling besar nih bagasi mobil, yang bagasinya paling besar ini nih yang gue punya. Karena dia akan panjang ya guys ya. Jadi kalau dilipat tuh bisa luas banget. Ini ada tempelannya di sini, prepet. Nah oke, selain dari keunggulan yang tadi, ada juga kelemahannya guys. Karena ini gue bahas di belakang ya. Kelemahannya adalah mobil ini tuh nyaman, hanya buka handle doornya nggak bisa gini guys, dipencet. Padahal gampang banget tinggal pindah ke sini ya. Itu satu kekurangannya. Kedua, ini materialnya sayang untuk mobil kelas segini. Padahal bisa full empuk ya. Tuh. Ini keunggulan guys. Bangkunya kalau kalian masuk tuh maju sendiri, kalau kalian keluar tuh mundur sendiri nih. Contohnya, aku buka ya. Tuh, mundur. Kalau tutup maju lagi. Oh. Tuh, begitu. Nah, tadi kekurangan nomor 2 adalah materialnya guys, sayang banget ini. Ini empuk, soft touch, ini masih plastik nih. Gue nyalain mesinnya ya. Kayak gini nih. Tuh. Ini tengahnya udah digital, sampingnya masih analog. Oke, kekurangan nomor 2 tadi plastik. Lalu kekurangan nomor 3 adalah ini sayang sekali belum ada head up display. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah pembukaan sunroof depan tuh manual guys. Ini paling tinggal dikasih tombol lagi nih sebelah sini nih, buka ya, misalnya dibuka dulu gitu ya si ininya sebelum sunroofnya, itu kan lebih memudahkan. Itu adalah kekurangan nomor 4 ini, sunroof. Lalu kekurangan nomor 5 adalah kalian kan ini mobil keluarga. Anda kebayang kalau misalnya di kota ya, misalnya di Jakarta atau di Bandung, kalian muter-muter di kota sih enak ya, 7 orang ya. Tetapi kalau kalian bepergian keluar kota, misalnya dari Bandung ke Jakarta, Jakarta ke Bandung, kalau isinya full 7 orang, bagasinya nggak akan masuk guys. Nih, kalian bisa lihat tadi bagasinya. Kalau 7 orang masuk mobil ini, semuanya bawa koper atau bawa tas. Nah, ini kuncinya gue bawa keluar jadi bunyi mobilnya. Tuh. Ini tuh bisa diatur, mau nyender, mau tegak, bangku ketiganya. Paling tegak tuh segini. Ini kurang lebih hanya masuk 2 koper medium aja guys. Kalau koper yang large dia mentok di tingginya, diberdiriin nggak bisa, paling ditidurin aja. 1 koper gede sama beberapa tas, atau 2 koper medium sama beberapa tas. Itu kekurangannya. Jadi nggak kayak Alphard. Kalau Alphard kan dia emang ground clearance-nya pendek ya, ceper dia, tinggi ke atasnya. Kalian bisa numpukin beberapa koper ke atas, ditumpuk gitu. Kalau ini nggak bisa, karena ini nggak terlalu tinggi. Oke, itu kekurangan berikutnya. Dan gua rasa kurangannya nggak banyak sih, itu aja. Tuh. Ini pintar nih, kuncinya lagi di luar tuh dia bunyi. Lalu kekurangan berikutnya adalah ini kagok banget nih. Kalian kan bisa ini untuk parkingnya di sini, ini untuk jalan, drive, ini reverse, neutral. Hanya ini auto hold di sebelah kiri, tapi ini rem tangan di sebelah kanan guys. Ini menurut gue agak kagok sih, kenapa nggak satuin aja dekat auto hold gitu ya. Itu sih kekurangannya. Dan gue rasa kekurangan ini bukan kekurangan yang fatal, hanya sedikit-sedikit aja sih, fitur-fitur yang kecil, nggak terlalu mengganggu sampai ini banyak banget kekurangannya, itu nggak banget, cuma ini sedikit aja. Adalah fitur-fitur tambahan kecil sebetulnya yang bisa diperbaiki. Mungkin di versi faceliftnya sudah diperbaiki ya. Ya paling segitu aja untuk fitur-fitur kelebihan dan kekurangannya. Ini menurut opini pribadi gue sendiri, dan sebetulnya lebih banyak kelebihannya sih. Gue ada pakai BMW, ada pakai Lexus. Untuk bagian keluarga sih yang paling fitur gue sering pakai adalah child lock di sini, karena gue punya anak kecil 2, masih kecil 3 tahun, jadi suka takut buka-buka gini sendiri. Kalau keluar ya gue kunci di sini, enak. Dan di belakang tuh bawaan cup holdernya banyak. Gue tipe orang kalau pepergian tuh selalu beli minum dulu, entah di Starbucks di mana, gue beli minum banyak, jadi gue naruhnya jelas. Di sini bisa, orang penumpang belakang bisa taruh di pintu samping, jadi nggak habis tempat buat minuman guys. Itu sangat membantu. Lalu untuk mesinnya sendiri tenaganya besar guys. Ini 500 Nm. Gue pakai ini kenceng guys. Ini mobil bukan mobil pelan guys, kenceng. Horsepower-nya 200-an. Dan kalau diinjek tuh dia kayak mau narik. Lumayan ini dibanding
di jalan tol lu 120 tuh nggak kerasa kayak 120, kayak 100 aja gitu. Nyaman, empuk, karena mungkin dimensinya besar kali ya. Dan juga tangki bensinnya guys, singkat cerita, menurut tangki bensin di sini, gua isi full ini, gua pernah praktek nih ya, dari Bandung Jakarta gua isi full. Itu range-nya di kilometer atas bisa sampai 850 kilometer lebih. Dan benar gue pakai ke Jakarta, di Jakarta gue 4 hari jalan-jalan, gue ke PIK, gue ke GI, gue ke Jakarta, gue ke MKG, gue jalan-jalan lah. Dan gue pulang, bensinnya belum setengah guys, baru kepake 1/4. Irit bensinnya, dan ini tangkinya besar sekali, bisa 800 kilo. Kalau kalian perjalanan jauh mungkin dari Jakarta sampai Surabaya, ini nggak banyak ngisi mobilnya guys, karena tangkinya besar. Enak bawa keluarga nih. Paling enak ini kalau perjalanan luar kota tuh paling enak 4 orang gue saranin, karena bangku paling row ketiga tuh biasanya jadi dilipat buat bagasi. Itu paling efisien menurut gue mobil ini untuk 4 orang. Kalau untuk di dalam kota kalian mau bepergian bawa keluarga yang nggak bawa barang banyak, yang nggak bawa koper-koper gede, itu 7 orang masih oke lah. So kalau tipe kayak gue tipe orang kalau bepergian bawa kopernya tuh banyak. Bahkan kalau ke hotel tuh hanya berempat sama anak-anak tuh bisa sampai 13 piece barang. Banyak sekali, ini bisa menampung itu semua. Bahkan di mobil Lexus pun yang bagasinya besar itu nggak sebesar ini kalau dilipat ya. Seperti itu. Oke, ini adalah review fitur-fitur Hyundai Palisade. Menurut gua mobilnya worth it apa enggak untuk harga segini? Ini worth it. Untuk yang khawatir pakai Hyundai, menurut gua ini oke kok. Ini buat gue juga pertama kali beli merek Hyundai. Gue tadinya takut juga ini gimana ya servisnya, purna jual. Ternyata purna jualnya bagus. Gue cek di online secondary marketnya juga oke. Untuk servisnya juga di Kota Bandung mulai banyak cabangnya, cepat juga, express juga, dan masih free service. Gue rasa ini bisa dibilang reliable, nggak banyak masalah. So far gue pakai sebulan nggak ada trouble apa-apa. Gue pakai keluar kota ada beberapa kali dan oke mobilnya. Oke, segitu dulu aja video dari gue. Mudah-mudahan membantu kalian buat yang penasaran fitur-fiturnya. Kalian mau beli jadi pertimbangan. Gue rasa beli aja, ini enak kok dipakainya. Gue nggak ngerasa rugi beli ini. Kayak ngerasa mobil semiliar lebih loh, padahal harganya ini 900-an ya. Oke, mungkin buat yang kalian mau beli, dapatnya mungkin nanti facelift kali ya. Gue dapat info dari dealer Hyundai-nya. Untuk yang pesan saat ini, tanggal video hari ini adalah tanggal 26 Juli 2022. Kalian kalau pesen, kalau merasa dapatnya nanti facelift, dan harganya lebih mahal, kurang lebih 70 jutaan dari price list Hyundai sekarang. Oke, segitu informasi dari gue. Thank you udah nonton. See you and bye-bye.